Halo sobat semua, bertemu lagi bersama saya di channel Dipa Official. Kali ini kita akan mau kupas tuntas tentang mitos pemasangan stabilizer aki di motor. Apakah itu bekerja atau tidak? Nah, ini saya tidak akan menggunakan angka-angka seperti sobat-sobat lainnya, angka sekian, dekur sekian, dekur sekian, dekur sekian. Saya hanya menjelaskan fungsi dari pemakaian stabilizer itu sendiri. Stabilizer aki itu adalah sekumpulan rangkaian kapasitor yang dirangkai secara paralel, bukan seri ya. Kalau seri itu untuk power ampli CT gitu. Jadi pada dasarnya stabilizer aki ini dibuat adalah rangkaian elko secara paralel. Nah, jadi semakin besar sebuah kapasitas kapasitor itu sendiri, maka semakin baik pula untuk menyimpan arus sementara. Arus sementara di kapasitor itu sendiri. Di sini sobat lihat di depan sobat ini sudah ada saya rangkai kapasitor yang berfungsi sebagai stabilizer aki dengan konsep satu arah. Nah, jadi dia tidak akan kembali lagi menyalurkan feedback lagi ya. Nah, karena setiap aki itu ketika dinyalakan pasti bakal ada namanya arus bolak-baliknya itu dari sistem kelistrikan motor itu sendiri, sehingga membuat aki tadi itu memperpendek usianya gitu. Jadi saya terapkan ini, metode ini untuk menjadi satu arah sehingga aki tadi bisa bertahan lebih lama dari biasanya. Untuk spill bahan-bahannya, ini satu buah PCB ya, sobat bisa lihat ya, satu buah PCB dirangkai jadi satu. Kalau kalian mau pakai PCB yang udah diukir atau di apa itu terserah, boleh. Tapi ini saya menggunakan PCB polos seperti ini. Oke, bisa dilihat. Nah, untuk bagian jeroannya bisa dilihat ya, sob ya. Tuh jeroannya seperti ini. Ada apa aja bang? Nah, di sini kita pakai elko 50 volt 4700 mikrofarad. Kenapa harus 50 bang? Iya, lebih bagus karena dia kan saya pakai konsepnya 100%. Jadi untuk voltasenya itu kan kurang lebih 16 ya. Kalau proses pengisian pemakaian aki ini, jadi saya pakai 50 biar nggak pecah nantinya. Terus mikrofaradnya sendiri itu 4700 dikali 1 2 3 4 6. Kalau bisa, kalau medianya muat buat 10 aja. Kalau nggak muat buat sekitar 8 lebih dikit boleh lah. Terus ini saya pakai tambahan yaitu kapasitor mika atau kapasitor tanpa kutub ya, atau kapasitor keramik dibilang orang. Ini warna hijau, jolnya 104, 1 kode 1,4 ya, atau pakai 224 juga boleh, dan satu buah dioda berkapasitas 3 ampere. Nah, dioda ini berfungsi untuk menselaraskan, untuk membuat satu arah arus aki ketika dipakai. Nah, ini prinsipnya kita colokkan aja ya. Ini kita pasang, tidak ada tombol cut sama sekali. Dimana kutub positif positif, kutub negatif negatif, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk pembuatan stabilizer aki yang bisa kalian terapkan, kalian contoh di rumah. Nah, buat teman-teman yang teknisi, oke lah, kalau teknisi nggak pala pusing ya, karena pasti bakal paham jalur-jalur dari pembuatan aki stabilizer ini. Semuanya seperti ini. Nah, kalau dia versi kecil, kalian lihat itu seperti apa namanya, ukuran segini ya, itu berarti kapasitornya dalam kecil segini-segini, dan dia dihitung banyak, mungkin 20, 30 atau 10 mereka pakai. Nah, jadi inilah bentuk pembuatan aki stabilizer dari untuk CBR 150 ke atas. Beda motor beda ya, beda motor beda karena beda kapasitas dari baterai itu sendiri. Nah, apa kaitannya dengan beberapa statement mengatakan ngapain pasang stabilizer, nggak ada gunanya itu kan gitu. Iya, sebenarnya sih itu tergantung dari kondisi kelistrikan motor sobat semua. Kalaulah kalian pakai motor sobat itu
pakai aksesoris yang di luar Nurul ya. Nah, pakai lampu strobo, lampu kerlap-kerlip, pakai spion keong, pakai spion lembu gitu. Nah, itu pasti udah akan mengganggu proses kinerja dari kelistrikan motor itu sendiri, khususnya aki. Karena nyawa sebuah motor ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah oli mesin, dan yang kedua adalah aki. Tanpa aki, mesin tidak akan hidup. Tanpa oli, mesin akan mati. Nah, seperti itu sobat ya. Nah, kalau ditanya penting apa tidak sih pasang stabilizer? Saya pribadi menyatakan penting sekali. Kalau kalian berpendapat lain, boleh-boleh saja, tapi saya pribadi penting sekali. Kenapa? Saya sudah menerapkan ini di motor CB 150 sebelum saya ganti motor. Sebelum saya ganti motor, saya sudah pasang dengan aki dengan bentuk stabilizer seperti ini, tapi akinya yang besar ya, yang segini dia. Dan itu lebih dari 4 tahun aki itu bertahan. Ya, aki itu sebenarnya maksimal usianya itu adalah 3 tahun. Kenapa saya katakan 3 tahun sob? Karena itu sudah dari setelan pabrik ya, 3 tahun ya, maksimal 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun itu berarti artinya motor kalian jarang dipakai dan sering tidur di rumah. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Apa fungsikah sebenarnya pemasangan stabilizer itu? Aki itu pada motor fungsi apa enggak sih sebenarnya, dan saya harap kalian sudah bisa mempertimbangkan jawaban atau statement yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa, bye bye.